Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Daniel Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Zefanus Dimandia. Perkenalkan, nama saya Idul Sosoi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Halo guys, aku Priscilla Luman Batu. Halo, perkenalkan nama saya Talentia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus kewirausahaan olahraga dengan mengangkat inspiratif. Yaitu tokoh yang berupa pelatih tenang yang merupakan salah satu ketua umum FAI Kota Medan. Penasaran dengan kegiatan kami? Ayo. Halo Bang. Halo. Perkenalkan Bang, nama saya Talentia. Nih, jadi kami mau wawancaranya Bang nih. Nah, sebelum itu boleh dong perkenalannya Bang. Nama Bang siapa? Perkenalkan, nama saya Tiopan Saud Maruli Munte. Oke. Abang kan sebagai pelatih renang nih. Nah, sudah berapa lama nih Bang Abang menjadi seorang pelatih renang? Jadi saya ceritakan sedikit. Saya kebetulan alumni Unimed jurusan PCKR. Saya ini memulai merintis melatih renang itu tahun 2015 sewaktu saya masih semester 7. Setelah PPL saya mulai merintis melatih di Unimed dulu. Setelah buka kolam renang bahagia, saya merintis di sini 2015 akhir. Terus nama klub saya yang pertama itu Selfish duluan, dan itu kami rintis bersama-sama dengan tim. Itu secara singkatnya. Oh, berarti perjalanan untuk menjadi dan mendirikan klub itu cukup panjang ya Bang, dari tahun 2015 hingga sekarang. Oke, jadi untuk pertanyaan dan wawancara selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke Bang, pertama itu bagaimana awal mula coach untuk memulai usaha pelatihan ini dan apa motivasi terbesarnya pelatih renang? Ya. Jadi awal mulanya saya meniti karir menjadi pelatih renang ini diawali dengan tidak ada kerjaan yang menetap. Ya, itu awalnya. Pada saat saya kuliah, saya masih aktif melatih di Tarung Derajat di Serbaguna Unimed. Namun karena melihat cuannya tidak ada, saya mencoba mencari cabur olahraga apa yang kira-kira bisa menjadi sumber air lah kita bilang. Terus berikutnya saya mencoba olahraga renang ini. Ternyata ketika saya berenang banyak orang yang melihat. Saya melihat kemarin di Unimed itu banyak sekali pelatih, tapi saya mencoba, walaupun banyak pelatih, saya mencoba untuk mencari celah bagaimana supaya orang bisa dan mau berlatih kepada saya. Terus singkat cerita, ada murid saya beberapa itu orang tua umur 50-an. Karena dilihat saya bisa berenang, ditanya, apakah Bapak bisa melatih berenang? Katanya, bisa. Itulah awalnya. Singkat cerita, saya melihat kolam renang bahagia ini dibangun 2016. Saya di sini bersama teman saya, ada 3 orang dulu, mencoba membawa anak-anak sekolah. Saya sambil-sambilan melatih pramuka dulu. Anak pramuka ini saya bawa ke sini untuk menjadi bahan saya. Difoto supaya di-update ke media sosial.
Rupanya setelah saya update, banyak yang bertanya, itu juga lah awal mulanya. Lalu saya membuat klub, namun tidak memiliki SK dulu. Ada klub kami yang pertama itu dan berjalan selama 2 tahun. Di tengah jalan kami putus karena hal yang sensitif, mungkin karena uang. Jadi hati-hati juga kalau berbicara tentang uang. Harus kita awali semuanya dengan harus ada kalau boleh hitam di atas putih, walaupun sahabat dekat. Itu bakalan ada perubahan nanti di kemudian hari. Karena kita yakin usaha yang kita mulai ini pasti berhasil kan. Tapi sifat manusia selalu ada. Kalau boleh memang walaupun kita kawan dekat, satu kamar pun itu tetap diawali semua hitam di atas putih. Kalau boleh pakai materai. Singkat cerita kami bisa nih. Padahal murid sudah banyak nih. Saya yang keluar. Padahal saya yang buat klub ini. Sampai hari ini juga ADRT-nya sama saya semua. Saya keluar, murid-murid ini semua tetap di situ, nggak apa-apa. Karena saya memulainya dari nol, saya tahu cara memulai lagi. Pada akhirnya saya buatlah nama klub saya Aquatic Swimming Club Medan. Dan inilah awal mula sejarah saya sampai di titik ini. Bisa memiliki karir. Seperti itulah kira-kira awal mulanya. Lalu di tengah jalan saya mengambil lisensi-lisensi mulai dari dasar, mulai dari madya sampai tingkat nasional. Dan pada akhirnya muncullah atlet-atlet yang saya latih ini sampai tingkat nasional. Dan di akhir prapon ya. Saya sudah membawa atlet sampai tingkat prapon dari Aquatic Swimming Club Medan. Mungkin itu sejarah singkatnya yang bisa saya ceritakan. Secara awal mulanya sangat bersejarah ya, Pak ya? Iya, bersejarah. Mungkin itu dari pertanyaan saya. Pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, baiklah. Saya mau juga. Menurut Abang, karakter apa yang paling penting dalam membangun usaha seperti ini? Karakter dalam membangun setiap usaha, apapun itu usahanya, yang pertama karakter yang harus kita miliki itu adalah cinta kepada Tuhan kita, itu sudah pasti. Terus untuk yang di lapangan, disiplin, jujur, tegas, dan memiliki ilmu. Ketika kita sudah memiliki disiplin, walaupun kita gagal, di awal gagal, berhasil, gagal lagi, berhasil, tetap disiplin. Jadi jangan kalian karena sudah gagal 10 kali langsung menyerah. Kalau saya seperti ini, cabur saya dulu kan bukan di renang ini, namun karena sudah saya tekadkan, saya tanamkan di hati saya sendiri, melihat fisik saya juga sebenarnya tidak cocok sebagai perenang. Saya sudah sadari itu. Orang tidak mungkin mau bertanya sama saya, bisa melatih renang, kalau saya nggak bisa menunjukkan skill saya kan. Sebenarnya saya paling susah. Dari fisik nggak cocok nih pelatih renang. Tapi saya yakin ada modal saya punya ini. Terus karakter di sini, ya kan? Disiplin, tingkat disiplin yang tinggi. Ketika kita tidak tahu, belajar. Kalau keluar atau muncul rasa malas itu wajar, manusiawi, dan itu yang harus kita lawan, disiplin. Terus ilmu, kalau kita tidak punya ilmu, saya yakin ini semua bisa putus. Kenapa penting ilmu? Yang pertama, selain kita bisa mengajar renang, ngomong sama orang tua, berbicara sama anak-anak, karena kan karakter anak ini berbeda-beda dari tingkat paling kecil. Kebetulan kita latih itu mulai umur 3 tahun. Umur 3 tahun sampai 5 tahun itu pasti berbeda. 5 tahun sampai 9 tahun itu berbeda. 10 tahun sampai 15 tahun berbeda. 15 tahun sampai 17 tahun itu berbeda. Itu harus kita pelajari. Dengan apa? Dengan nonton YouTube? Tidak. Kita harus belajar mengikuti berbagai penataran-penataran. Itu harus. Saya sampai 3 kali mengikuti lisensi D dasar. Kenapa saya sampai 3 kali? Ketika ini sudah sering kita ulang-ulang. Pada saat kita melatih di air, kita dapat banyak
kreatif, bentuk-bentuk latihan, cara ngomong supaya apa yang mau kita sampaikan dimengerti oleh si anak, si atlet, si orang tua. Karena yang kita latih kan bukan hanya anak aja atau atlet aja, orang tua, bahkan yang terapi pun kita latih supaya bisa merasakan manfaat air ini, manfaat berenang ini. Itu kira-kira. Oh my God! Wow! Mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Bismillah. Sebagai pelatih renang, model apa saja yang perlu coach persiapkan untuk memulai usaha pelatihan ini? Apakah cukup dengan modal finansial saja atau perlu juga dengan pengalaman lapangan, keterampilan teknis, serta sertifikat yang mendukung? Untuk mendukung supaya kita bisa menjadi pelatih yang profesional, yang pertama saya bilang tadi kita memiliki karakter yang tadi tuh, karakter ini ya, seperti apa namanya, kampus kita karakter building ya, building. Jadi ketika kita sudah memiliki karakter ini, pendukung yang lain ini menjadi nomor 6. Artinya kan tidak semua finansial pelatih ini sama semua, memiliki uang, ya kan, pasti berbeda-beda. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Tapi kalau karakter ini sudah kita dimiliki seorang pelatih, yakinlah orang yang datang kepada kita, bukan kita lagi mencari. Contohnya saya bisa di titik ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago, tapi karena karakter tadi yang saya bangun. Tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana saya membangun klub ini bukan dari satu. Saya pun keluar dari klub yang pertama saya buat. Gak apa-apa, tapi karena saya sudah sempat tanamkan ini tahun 2015, saya lanjutkan terus. Terus yang berikut, ketika karakter itu sudah kita punya, kita memang harus belajar. Pentingnya lisensi ini. Lisensi ini bukan kertasnya ya, ilmunya tadi. Mulai dari dasar, kategori dasar, sampai nasional, sampai internasional. Itu wajib kita miliki supaya upgrade terus. Karena setiap zaman pasti berbeda. 5 tahun pertama sama 5 tahun berikutnya pasti berbeda. Cara penyampaian kita juga pasti berbeda. Anak yang lahir juga pasti berbeda di mana dia muncul. Baik dari tempat yang perkampungan, perkotaan, yang broken, harus kita pahami ini semuanya. Itulah pentingnya lisensi tadi. Terus berikutnya, kalau kita mau jadi pelatih, jadilah pelatih. Jangan jadi wasit. Karena ada pelatih pengen jadi wasit, ada wasit pengen jadi pelatih. Maksud saya sampaikan di sini harus fokus. Pelatih ya pelatih dong, wasit ya wasit. Jadilah pelatih profesional, jadilah wasit profesional. Supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif saat di pertandingan. Karena dia pelatih dan dia dipilih menjadi wasit. Aduh, itu anakku, apa ini waktunya, kira-kira seperti itulah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Dan yang berikutnya, supaya bisa menjadi pelatih yang profesional, penting juga seperti yang adik sampaikan tadi, peralatan yang bagus, peralatan yang lengkap, peralatan yang standar itu harus kita miliki dan harus kita sampaikan kepada setiap anak-anak yang mau latihan sama kita atau orang tua yang mau latihan sama kita. Kita fokuskan juga programnya, program apa, bisa berenang saja, baby swim, mau jadi atlet kah, atau kebugaran saja kah, atau mau terapi kah, karena dia maaf ya, contoh sakit tangannya sebelah atau stroke ya, atau hidroterapi. Nanti kalian juga harus ambil itu lisensi hidroterapi, itu sangat penting sebagai dasar kita. Terus peralatan-peralatan ini kalau boleh bervariasi dia dan standar. Contohnya nih, untuk anak-anak itu enggak pelampung yang di badan, itu enggak pelampung stick, itu enggak pelampungnya harus yang segitiga atau yang persegi panjang. Mana baiknya? Itu kan harus kalian pelajari mana baiknya rupanya. Terbuat dari busa atau terbuat dari karet, terbuat dari apa lagi ya, plastik. Mana sebenarnya yang baik? Itu harus kita pelajari. Di mana kita pelajari? Di penataran tadi, ya kan? Terus kacamata yang baik bagaimana? Yang besar gak? Yang untuk diving? Atau yang pas gak ke mata? Atau yang agak lebar gak? Harus dipelajari, kita sesuaikan sama umurnya. Nah, jangan nanti ditanya orang tua, coach, pelatih,
baiknya kacamata yang mana ya saya beli untuk anak saya? Bingung jawab. Yang penting kacamata renang aja bu, nggak apa-apa. Jadi nggak percaya nanti mereka sama kita. Kacamata yang merek Arena saja coach, bisa nggak seperti itu? Padahal itu kan Arena banyak variasi-variasinya. Harus bisa kita jelaskan sampai sedetail itu. Oh iya coach ya, itu nggak papan. Papannya yang bagaimana? Yang segitiga ini bisa nggak coach? Yang kecil bisa nggak? Harus kita jelaskan. Kalau yang kecil untuk seperti ini bu, yang segitiga harus untuk yang seperti ini, yang persegi panjang untuk yang seperti ini. Harus bisa kita jelaskan sedetail itu. Itulah bisa dibilang kita menjadi pelatih profesional. Jangan asal pelatih saja tapi nggak ngerti. Dan yang paling penting adalah apa yang ditanya orang tua, apa yang ditanya pelatih, apa yang ditanya murid, kita harus bisa memberikan jawaban yang logika ya. Kita sesuaikan dengan umurnya. Kalau nggak bisa kita jawab atau menjawabnya jadi marah, nanti kita belum jadi pelatih itu namanya. Jangan coba-coba menjadi pelatih kalau belum siap. Karena yang kita hadapi ini adalah besar tanggung jawabnya. Salah gerakan 10 tahun ke depan tulangnya bisa rusak. Salah teknik 10 tahun kemudian paru-parunya bisa rusak. Apalagi ya, salah program masa depannya bisa hancur. Jangan mencoba-coba karena finansial mau jadi pelatih. Harus benar-benar jadi pelatih profesional lah, isi dengan yang tadi. Itulah kira-kira penunjang menjadi pelatih. Baik bang, ini pertanyaan terakhir bang. Bagaimana karakter coach dapat membantu dalam mengelola modal yang dimiliki? Modal untuk klub atau modal sebagai pelatih? Modal untuk klub. Jadi karakter yang harus dimiliki seorang pelatih agar bisa mengelola. Ya, yang pertama dalam mengelola klub ini sebenarnya sangat ribet, sampai 8 SKS. Tidak cukup saya sampaikan di sini. Pertama paling penting kita tidak boleh buta dengan teknologi. Ya, di zaman kita ini, zaman apa namanya ya? 5 gadget ya. Di zaman ini tidak boleh kita buta dengan teknologi apapun itu. Baik dari Microsoft Office, baik dari apa lagi ya? Canva, itu ya yang sering-sering ya. Canva untuk mengedit video, itu nggak boleh kita buta. Pelatih harus menguasai ini. Saya sebagai anak olahraga sudah saya kuasai ini. Padahal kita olahraga kan, harusnya nggak terlalu. Tapi saya dalami, karena saya ingin benar-benar mau menyusun program-program dalam setiap bentuk latihan di klub saya. Saya tidak mau berantakan. Contohnya nih, ada anak yang 4 tahun. Kalau orang tua bertanya, kira-kira coach, bisa nggak anak saya ini 12 pertemuan sudah bisa berenang? Bisa bu. Syaratnya ini, dan ini programnya. Saya kasih bukunya. Walaupun bentuk bukunya itu PDF, kalau belum bisa kita beri bentuk buku ya. Saya kasih programnya, harus kita buat itu. Program untuk umur segini sampai segini. Ini kira-kira biasanya umur pertemuan segini sudah bisa berenang. Untuk umur segini, Pak, saya mau mendaftarkan anak saya nih. Saya mau jadi atlet renang, bukan hanya bisa berenang saja. Oh, programnya ini bu. Jelas, jadi mereka apa ya? Keren kali klub ini ya, ada programnya ya seperti ini ya. Bukan asal bisa berenang saja. Nah, itu juga menjadi teknik marketing dibilang ya. Ya, supaya mereka tertarik sama klub kita. Kita kasih ilmu. Jadi yang benar-benar kita kasih. Jangan hanya bisa berenang saja. Nggak kita bilang di luar sana hanya bisa berenang saja dengan teknik yang benar atau salah. Kita buat mereka tertarik sama kita. Keren ya klub ini ya, ada programnya. Sudah tahu dia kira-kira berapa kali pertemuan anak saya bisa pandai. Nah, itu salah satu faktor pendukungnya. Apa namanya? Tidak buta dengan teknologi. Tapi bagaimanapun kalau kita tidak buta dengan teknologi, kalau nggak tahu program, apa yang mau kita isi? Ya kan? Pentingnya tadi itu memang harus jadi pelatih betulan lah, biar bisa membuat program tadi. Kira-kira itu. Dan ya, yang paling penting juga
kita membangun klub ini kan nggak cukup satu orang, nggak cukup saya saja. Saya juga membangun yang namanya link ke teman-teman yang olahraga. Kebetulan saya tidak menerima menjadi pelatih itu kalau dia dari fakultas lain atau jurusan lain, walaupun dia mantan atlet. Saya tidak menerima yang seperti itu menjadi pelatih saya. Saya dari dulu selalu mencari link yang betul-betul anak olahraga dulu. Artinya dia sudah belajar tentang psikologi dasar anak, sudah pasti, tentang anatomi tubuh sudah pasti, dia sudah mengerti yang dasar-dasar. Kalau dari fakultas lain, tapi dia atlet renang walaupun SEA Games sampai tingkat Olimpiade, nggak saya terima itu. Karena harus kita bangun dasarnya dengan ilmu yang dasar yang kita miliki tadi. Terus yang kedua, pastinya memiliki lisensi dasar itu sudah wajib. Link tadi harus kita bangun. Tanpa link ini, klub nggak bakalan mungkin bisa tumbuh atau berkembang. Ya nggak? Setuju nggak? Iya kan, butuh link tadi ini kan. Terus cara penyampaian kita sama orang tua juga, saya kira sopan, etika ya, attitude ini sih yang paling penting juga di lapangan. Karena dari bentuk language badan, tahu mereka, oh ini nggak bagus ini pelatih ini. Masa saya ngomong nggak dilihat mata saya, masa saya ngomong dia berbalik badan, language ya kira-kira ya. Ini penting sama orang tua pada saat di lapangan, attitude sih, dan gaya bahasa. Kira-kira itu saja. Ada lagi? Terima kasih Bang. Mungkin sekian saja wawancara dari kami.